salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, di kalangan umat Buddha berkaitan dengan kematian seseorang itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu adalah seseorang begitu meninggal langsung diikuti kelahiran berikutnya. Ya, begitu hilang nyawa seseorang langsung terlahir di keluarga atau di tempat yang baru. Jadi bisa dikatakan kematian adalah kelahiran berikutnya. Itu yang pertama dalam tradisi Theravada. Disebutkan dalam Dhammapada, tidak ada perhentian bagimu di perjalanan. Ibarat seseorang menempuh satu perjalanan, tidak ada untuk berhenti, tidak ada halte, tidak ada terminal, ya, langsung seketika itu mengambil kelahiran sesuai dengan karma-karma yang pernah diperbuat semasa hidupnya. Kalau seseorang semasa hidupnya melakukan kebaikan-kebaikan, dari kebaikan itulah dia akan menikmati kebahagiaan baik dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan selanjutnya. Siapa yang menanam baik akan panen baik, siapa nanam buruk akan panen hal-hal yang buruk juga. Kemudian ada dua pendapat yang lain dalam tradisi Mahayana. Seseorang meninggal tidak langsung mengambil kelahiran. Ada waktu jeda, ada waktu transisi. Waktu transisinya atau jedanya 49 hari. Ada yang mengistilahkan kematian kecil, ya. Di saat kematian kecil ini ada peluang-peluang, ya, kurang lebih 7 hari untuk kelahiran-kelahiran berikutnya, ya. Maka ada yang memakai di dalam kalangan tradisi Mahayana mendoakan seseorang meninggal itu kelipatan 7. Setiap 7 hari sekali ada peluang-peluang kematian kecil ini akan kelahiran di alam-alam berikutnya. Namun Bapak Ibu, yang ditulis di dalam kitab suci Kisittigarbha itu menyebutkan apabila seseorang kurang kebajikannya cenderung akan terlahir di alam penderitaan, ya, setelah 49 hari. Namun apabila seseorang itu masih kurang kebajikannya, ada bentuk kepedulian dari yang hidup, dari keluarga yang hidup untuk membawakan pelimpahan-pelimpahan jasa atau kirim jasa kebajikan, maka akan sangat membantu sekali kelahiran di alam yang baik. Maka untuk itulah Bapak Ibu, dari meninggal sampai saat ini keluarga-keluarga yang bakti mengirim pelimpahan jasa untuk mendukung keluarga yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga, sekiranya belum telah di alam bahagia bisa terbantu telah di alam bahagia. Apa saja yang bisa membantu seseorang untuk kelahiran di alam bahagia? Yaitu kita merangsang perbuatan-perbuatan baik agar yang meninggal itu ikut berbahagia. Dengan ikut berbahagia, dengan karmanya sendiri yang diciptakan sendiri, mendorongnya untuk telah di alam bahagia. Di samping doa memohon berkah pelindungan Buddha Amitabha yang ke-18 janjinya belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan orang tersebut berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila seseorang meninggal itu akan dijemput dan ditaruh di alam surga sucinya. Itulah Bapak Ibu, sampai saat ini aliran Buddha Amitabha itu termasuk aliran yang paling lama bertahan, karena mudah sekali praktiknya, memuji, memuliakan ketekunan, ya, untuk menyebut untuk terlahir di alam surga Sukawati. Bahkan ada sebuah prediksi di antara aliran-aliran agama Buddha yang ada, nanti aliran itu yang paling bertahan, paling lama aliran Amitabha ini, karena
bisa dipraktekkan sendiri. Sebetulnya tidak perlu rohaniwan, di rumah bisa mempraktekkan Namo Amitofo 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 dengan konsentrasi dan juga didukung dengan kebaikan-kebaikan keseharian kita. Di samping doa, juga pada kesempatan siang hari ini keluarga membawakan sajian makanan-makanan ini. Sebetulnya makanan ini sebagai alat saja, alat bantu, alat banti yang hidup kepada yang meninggal. Yang diperlukan orang yang meninggal sebetulnya bukan makanan fisik seperti ini. Kebaikan-kebaikan dari membawakan simbol-simbol itu dan dikasihkan orang lain. Pahala kebaikan itulah yang berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Namun tidak sedikit pula di kalangan umat Buddha dan kalangan tertentu tradisi meyakini bahwa almarhum itu juga memerlukan makanan ini, namun bukan dalam bentuk utuh seperti ini, namun saripatinya. Ini dibuktikan katanya ya, ada yang makan hasil persembahan rasanya hambar atau anyep karena saripatinya itu sudah diserap oleh leluhur-leluhur yang telah tiada. Di dalam pandangan agama Buddha yang berguna dan bermanfaat adalah persembahan ini didanakan kepada orang-orang yang layak menerima. Kebaikan dari perdana makanan persembahan inilah yang mengkondisikan arwah ini untuk ikut berbahagia atas dana yang diberikan yang hidup, sehingga beliau itu ikut berbahagia, dan ikut berbahagia itulah satu karma baik untuk terdorongnya telah di alam bahagia. Semoga dengan peringatan doa dari beberapa hari keluarga yang hadir pada kesempatan ini, keluarga merasa lega dan puas karena bisa menunaikan kewajiban seorang anak yang berbakti kepada leluhur, yaitu mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk melakukan pelimpahan jasa. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menghormat di altar leluhur dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo. Namo Amitofo.